Hey, ini barang Adriano Kalbi dan lo semua lagi dengerin podcast awal minggu 2016. Iyalah 2016. Podcast awal minggu untuk 5 September 2016. Gimana kabarnya semua? Apakah sudah berpasangan dengan seseorang yang Anda inginkan? The one yang telah lama dicari-cari, cinta akhirnya berbalas, hidup menjadi luar biasa nikmatnya, ha? Sudah? Sudah terbayang masa depan bahagia bersama? Ya, dia itu emang melengkapi gue banget, Ri. Gue tuh kebayang ke depannya kita membentuk keluarga. Gue yoga tiap hari, dia ngevlog sambil ngurus anak. Vlognya hits karena anak kita bahagia terlihat di situ. Dan kita sering traveling bareng. Ya, pokoknya semua cita-cita milenial sini terwujud lah. Aduh, ini apa sih WhatsApp tengah malam berisik banget. Um, apa tuh, tuh bentar, aduh. Oke, lanjut lagi. Gimana kabar? Sudahkah didapat orang yang itu? Apakah harus mendapatkan pasangan seperti itu ya? Yang dunia tuh baru berasa tenang kayak, oh ini dia yang dicari-cari aku. Kita jalan bareng ngevlog. Itu um, sumpah gue tuh ngeledek-ngeledekin vlog bikin juga konten tai. Tapi gue nggak bikin vlog, gue bikin konten tai. Well, the response has been overwhelmingly well. Proyek gua Mario itu basically sebetulnya tuh simple banget sih. Orang gue cuma ya yang eh intinya gue buat ladang itu biar ada pemasukan lah untuk subsidi silang sama ini semua karena kan nggak mungkin ya gitu, even podcast ini untung tapi dikit banget. Gue harus eh, ngambil dari tempat lain ya, di tempat yang gue bareng Aryo ya. Lu bisa kebayang lah pasti em, bisa disponsorin dari dalam bentuk mobilnya dan tempat kita jalan. Dan ya udah, terus gue ngobrol sama Mario tentang satu topik yang dibahas aja. Intinya sih gitu ya, mungkin kedepannya mungkin ada bintang tamu atau apa, gue juga belum tahu. Tapi yang jelas thank you banget. Kayak dalam berapa hari udah hampir 3.000 gitu, that's fast. Dan gue pengen ya udah gitu, so far sih masih modal sendiri-sendiri ya. Eh, Semoga bisnisnya ada yang lirik ya. Kalau nggak ada yang lirik ya gue kembali lagi cuap. Gue nggak tahu juga sih kalau bener-bener nggak ada pemasukan gitu di sini, apakah cuap-cuap ini bisa bertahan lama gitu. Kayaknya juga berat. So ya gue juga pengen, ya Aryo kan udah nge-review teknologi, gue mau nge-review mobil aja lah. Cari tempat lain yang gue nggak, kan kalau teknologi kan gue sebetulnya banyakan gagapnya daripada ngertinya, tapi kalau mobil gue masih lumayan gitu. Em, ya intinya gitu aja sih. Dan gue kan suka judul-judul yang sangat literal ya, jadi ya judulnya juga It Talk and Drive yang benar-benar. I think episode 2 should be come out soon. Ya kita lihat lah gimana. Apalagi ya, bagi yang pengen nonton gue stand up in English, gue diajakin open mic di Eastern Promise lagi tanggal 15 September. If you guys wanna show up, it's fine. Line up-nya kayaknya ada, hold on, kayaknya ada netnya deh. Um, Bukan ini. Gini banyak banget sih grup. Line up-nya ada Bahtiar, Asep, Ben, Fatia, gue, dan Mosidik. And then ada lagi
tanggal 1 Oktober itu ada di bar dan restoran di namanya Distrik, itu di Cipete. Itu gue band sama Regi. Itu gratis, all you need. I'll be performing old beats, maybe some new beats yang belum pernah. Tapi yang jelas karena itu show-nya gratis, gue pakai beat lama lah ya. Come makan nongkrong, makan minum bareng kita dan we'll have a good time. So ya gitu deh, gitu. Ya udah promonya itu aja. Ya ntar Rabu gue perlu kasih bocoran gak sih Rabu gue bintang tamunya siapa? Pokoknya berusaha mainstream lah gue Rabu tuh, gitu. Mengikuti animo masyarakat lah. Apa lagi ya? Nggak ada. Gue lagi cerita. Gue sebetulnya nggak gitu banyak topik, nggak ada yang serius. Lagi mau ngomongin relationship dan sebelum before we get into that ya, gue pengen lihat. Gue lagi suka grup ini tau gak lo? Ini katro sih ini. Gue berasa anak muda sekali. DNCE lo tau gak sih DNCE gitu. DNCE itu lead vokalnya itu tadinya salah satu si Jonas Brothers. Gue nggak tahu namanya siapa. Si Nick Jonas sama siapa kan ada bertiga tuh. Terus satu kawin udah punya anak nggak, ini satu lagi solo, which is lagunya juga jadi keren. Lagunya juga berubah jadi jealous itu kalau nggak salah. I feel so jealous now all you're so beautiful, ya gitulah. Gue nggak akan berusaha nyanyi. And then di other brother, saudaranya itu bikin grup band keren banget sih. Kalau nggak salah drummer dan bassisnya tuh orang Norway atau pokoknya orang Eropa lah. And then gitarisnya tuh gitaris Korea ketemu di YouTube gitu. Tadinya kan dia hits pertamanya tuh Cake by the Ocean. Cake by the Ocean tuh ternyata frase gitu. Ternyata itu artinya sex on the beach gitu aja ya. Keren ya. Gue tuh menantikan. Sebetulnya gue tuh nggak seidealis itu. Gue tuh sangat pop orangnya. Gue sangat pop. Ini topik yang selalu gue bicarain. Gue cuma pengen ceritanya tuh evolve gitu. Karena apa semua cerita cinta mau mencari cinta sejati doang gitu, gimana sih? Maksudnya nggak ada yang have fun, nggak ada apa sih? Cake by the Ocean anjir itu. Gue tuh mengenang masa muda banget. Gue 32 gitu. Sekarang itu kelakuan gue kan kayak 25, 26, 27 tuh lagi kayak gitu-gitu. Nah, yang adult gitu. Ya mungkin kalau di luar lebih muda lagi kali ya. Mungkin tuh kerjaannya umur 22, 23, 24 lah. Pokoknya era-era 20-an lah. Dan abis itu kan dia bikin lagu yang kedua ya, dia kan waktu VMA Awards kemarin, Alicia Keys datang nggak pakai makeup gitu. Jadi kayak statement bahwa dia mendeklar dia udah nggak mau berhenti makeup. Dan salah satu yang nggak bermakeup juga at that night, pokoknya ada 14 selebriti kalau nggak salah. Si anaknya Will Smith tuh juga yang aneh itu nggak pakai makeup. Terus salah satunya vokalis ini juga nggak pakai makeup, cowok nggak pakai makeup. Dan siapa lah. Jadi di yang single yang kedua itu yang menurut gue judulnya Toothbrush. At my place ya gitulah. Dan mereka tuh forward thinking banget gitu. Satu, dia termasuk salah satu artis yang nggak mau pakai makeup di VMA. Ya masih panas banget kan. Sama video klipnya tuh, you would think pop star becoming that typical pop gitu ya. Dia model ceweknya tuh big size model gitu, yang benar-benar udah jadi nggak mendukung kefanaan, tapi dia pop lah yang kayak gini-gini nih yang gue suka gitu. Dan ya come on lah gitu, there should be love stories in your 20s gitu. Gue aja tuh 32 tuh udah nggak bisa ngomongin 20, sementara semua masih kayak apalah selingkuh dan apa. Ya selingkuh sih sebetulnya itu udah perbaikan ya dari cuma mencari cinta sejati. Tapi ya, anjir, si Toothbrush itu lagunya tuh tentang
Ya pokoknya dia intinya bilang ya pokoknya kalau lo mau sih ya lo udah boleh kok ninggalin sikat gigi di tempat gue gitu gitu. Jadi dan kita nggak usah disembunyiin kok karena gue nggak mau nyembunyiin lo aja. Itu tuh insight yang eh lo tau kan pada saat lo mulai nyium orang tapi yang bukan pacar lo, terus atau lo dicium orang yang lo nggak pacaran gitu, lo khawatir kayak anjing sebetulnya dia tuh nganggap gue nggak ya, apa gue cuma dianggap murahan, dia gini terus sama semua perempuan, aku khawatir status kejelasanku and then bam orang itu datang, enggak kalau lo emang udah mau naruh sikat gigi di tempat gue welcome kok cik gitu. And then like oh inilah cinta, maksudnya kan kayak gitu kan, kita tuh kan pacaran kayak gitu kan ibu. Lu tau kan kalau lu pertama kali pacaran tuh punya prinsip tinggi ya, nggak tahu sih kalau lu emang murah dari awal sih ya lain soal, tapi kebanyakan orang kebanyakan orang kan punya prinsip tinggi yang kayak ya kalau belum 2 minggu nggak mau pegangan tangan, belum sebulan nggak mau dicium, and then once lu pacaran pertama sebulan dicium, lu putus, lu pacaran lagi hari pertama langsung ciuman gitu, and then abis itu lu mulai nyium sebelum pacaran gitu. Nah kenapa nggak ada sih lagu-lagu gitu gitu, nggak ya misalnya ya, tapi susah sih ya. Ternyata gue juga baru tahu film waktu itu Buruan Cium Gue itu menerima banyak kritik loh. Padahal ya kalau udah mau ya mau aja kali gitu ya. Apa bedanya sih pakai status pacaran sama cium? Itu kan kalau emang orangnya udah ngizinin tanpa perlu status, kenapa enggak gitu deh? That should be permainan yang anak-anak 20-an lah sih gitu. Tuh, dan lirik-liriknya tuh nyenengin gitu. Ini tuh liriknya kayak maybe you don't have to rush, you could leave a toothbrush at my place, my place. Ini nggak ada konten, gue nyanyi aja loh. Terus kayak we don't need it, keep it hush, you could leave a toothbrush. Maksudnya itu bener banget. Emang kalau lo ngambil jatah nggak pakai status tuh semua orang bertanya-tanya dan dalam kekhawatiran, dan lu pikir aduh ini cinta apa bukan ya, dan cowok ini memberi kepastiannya kayak gitu, nggak apa-apa tinggalin aja sikat gigi kalau emang kamu seneng di sini gitu, dan kita nggak perlu ngerasain kok karena nggak ada yang perlu dirasain, tinggalin aja, nggak semua orang tahu ada yang kamu pernah di sini, nggak apa-apa. Terus kayak ngomonginnya standing there when you're standing there in your underwear and my t-shirt from the night before, aduh emang seksi banget gitu. Terus ini gue berasa kayak ngomongin apa relationship anak muda gak sih? Apa yang seneng tuh no need questions next time we meet, I know you're coming home with me, yeah. Kayak lu tau kan kalau gue nggak tahu ya lu tuh tahu apa enggak, apa lu emang cuma masih jomblo galau, gue nggak tahu nih target marketnya di mana. Tapi buat lo yang pernah ngalamin atau lo yang belum pernah ngalamin ya at least bayangin aja apa apa namanya, itu tuh kalau lu misalnya kejadian lu nganterin dia pulang, and then lu ciuman, terus balik lagi besoknya ketemu di mana party teman, terus yang kayak harap-harap cuma aduh dia apa cuma anggap itu nggak kejadian apa emang gimana ini, terus kayak udahlah pokoknya kamu balik sama aku aja, aduh itu rasanya Han kita masih ngerasa kayak gitu nggak sih? Nggak ada masih Alhamdulillah. Tuh, bentar. Ini loh anak manis yang udah lama gak kedengeran suaranya. Coba. Iya, gue cuma berharap bergeser ke sana gitu. Bisa gak sih? Susah ya kayak Humania lagi referensi. Tapi Humania tuh juga gitu 90-an kayak apa gimana dia bilangnya? Yang mana? Bermalam panjang di rumahmu meskipun bukan malam minggu. Itu kayak ya benar gitu ya, 20-an, 23, 24 tuh kayak gitu. Emang enggak, gue nggak bukannya bilang itu soal luar negeri, emang enggak, yang ngekos juga kayak gitu ketinggalan. Gue tuh tahu juga lagi trik-trik kayak ya udah itu sepatunya bawa masuk aja ntar biar nggak ada yang ibu kos nggak tahu. Gue tahu maksudnya.
Daripada ntar pagi-pagi ini sepatu siapa nih ada di sini dimarahin. Ada gitu kan, meskipun nggak tinggal bareng tapi ya Summer Eleven di kos-kosan banyak lah gitu. Kok itu nggak mau keluar gitu ya, tapi susah lah. Kalau buruan cium gue aja ternyata eh masih di ini orang ya gitu. Entah sampai kapan lah kita dalam keterpura-puraan ini. And underwear, and then apa lagi ya? Udah 15 menit. Oke. Yang berikutnya pengen gue bahas adalah kayak gitu pakai pengumuman. Um, AA Gatot dan What the fuck happened man? Itu orang ya. Gue salah satu orang yang nonton Azra karena menurut gue itu saking jeleknya itu lucu banget, lo harus nonton sih kalau lo bisa cari eh bajak. Gue nggak boleh sih mempromosikan bajakan di tai gitu. Ya kalau ada bajakannya nggak ada yang bajak, gue rasa beli aja yang resmi nggak apa-apa, sumpah worth your money banget lo nonton. Kalau lo nggak ngeganja, pengen ngerasain efeknya ganja gitu, lo nonton itu ketawanya ya kayak gitulah, pokoknya lucu banget sampai pening gitu kepala tuh saking ini hancurnya. eh dan gue nggak tahu sebetulnya dia tuh mempersif itu kan waktu itu kalau di Jakarta sempat tayang beberapa studio Studio 21, terus di take down, tapi karena populer demandnya tinggi banget itu dibalikin lagi di Blok M Square gitu. Dan gue nonton di wave yang kedua itu dan emang anjir, temen gue ada yang sampai 3 kali. Dan pada saat dia ketangkep gara-gara nyabu tuh make sense buat gue karena oh ya terang aja dia nyabu makanya filmnya kayak gitu. Nah, tapi gue nggak tahu dia ini menerima semua ini eh pujian apa bukan gitu. Dia pede jadi kayak mau bikin yang kedua padahal sih cuma buat diledekin doang gitu. Gue aduh nggak tahu lah orang itu maunya apa. Tangkap lagi narkoba lagi. Gue tuh ketangkap lagi narkoba don't mind ya, tapi yang lucu abis itu ada headline di Tempo kalau nggak salah, eh apa bunyinya tuh something kayak penyergapan tiba-tiba terhadap Agatot sempat disangka bahwa ini surprise party. Anjing, kok lu cerita sih itu sama polisi, maksud gue goblok banget sih lo, maksud gue shut the fuck up lah gitu. Lo kalau udah ditangkap tersangka narkoba, saya mau pengacara saya pak, udah gitu jangan malah curhat kayak gini. Oke, bapak ngetok baik-baik ya saya buka aja, orang saya lagi ulang tahun kan, saya mikirnya ya kalau lihat istri saya dan istri nikah siri saya mungkin mereka yang nyiapin. I don't know the story, gue nggak tahu story. Dibuka ya, aduh kalian baik-baik aja. Ya bapak siapa? Pala ditembok pak, pala ditembok, tangan di atas, astaga, astaga pak. Saya kira surprise party pak, saya kira surprise party, sumpah. Bodoh banget gitu. Gue nggak tahu kasus terakhirnya Reza tuh gimana, positif apa negatif. Setahu gue dia udah diciduk BNN kan atau gimana gitu. Aduh tuh juga orang ngapain sih. Gue tuh kasihan sama anaknya saat ini, aduh, dan ngikutin kok ya jangan AA Gatot gitu yang diikutin. Gue tuh tau gak lo, this is what scary. Tapi Indonesia nggak kayak Amerika sih. Kalau di Amerika tuh ada acara kayak behind the music atau apa gitu. Bukan ngata-ngatain orang di proses kehancuran gitu, di downfall dan segala macam, tapi emang mengerikan ya orang-orang yang dulu have money and power and fame and then hilang semuanya. Anjing, terus jadi kayak lo. Dan gue tuh salah satu penggemar Reza gitu. Gue saya mengidolakan dia gitu, dimana dia umur 22 gitu nyanyinya udah pertama apa, sementara pokoknya intinya dia tuh Raisanya di tahun 90-an lah. Oke. Dan kedewasaan itu sekarang jadi kayak gini gitu. Aduh, sedih banget gue. Kalau di luar sih laku tuh dibikin acara TV, lumayan lah, dapat duit juga. Nah, sebenarnya di sini juga bisa-bisa aja karena kan pada akhirnya kan mereka pasti butuh job dan butuh kerjaan dong gitu. Kalau emang ternyata
dia susah lah gitu mau balik lagi mau bikin lagu kayak apa juga orang juga image-nya udah ini gitu. Jadi ya udah diliput kesehariannya. Aduh, em, lu kebayang gak sih? Aduh, semoga ya Raisa karirnya, gue gak kenal Raisa tapi gue harap dia bagus lah gitu karirnya. Kalau emang gue mau nasehatin sama orang-orang yang lagi di puncak kejayaan, kalau emang ternyata waktu lu udah habis, udah relain aja bener. Jangan inilah, jangan apa, janganlah lari-lari ke pelarian yang aneh-aneh karena kayak gini-gini aduh bikin malu gitu Pak. Karena kan pasti dibawa-bawa gitu. Masih di bos acara gosip, penyanyi terkenal dengan lagunya pertama kali ini diciduk BNN. Pasti ngapain gitu. Udah mendingan kalau lu waktu fame lu udah lewat, udah diem aja, investasi bikin bikin restoran gitu yang tanda tangan apa restoran dengan ya siapa cap artis ini gitu, udah kayak gitu aja gitu. Dulu kan ada tuh tahun ya pokoknya zamannya Kampung Tenda Semanggi, anjing Kampung Tenda Semanggi sebelum jadi Pacific Place dan segala macam itu, artis-artis pada bikin milkshake kan, inget nggak? Siapa lah milkshake Roni Sianturi lah apa, ya udah jadi yang kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau apa udah turun jadi jadi juri ajang pencarian bakat nggak bisa, habis itu jadi caleg nggak ada yang ngajakin, ya bikin kafe lah, jangan narkoba gitu. Ya Allah, gimana sih? Sedih ya, sedih nggak kamu Han? Gatot tuh orang Jawa apa Sunda? Nggak tahu ya, kalau A mah pasti Sunda ya. Gatot tapi Jawa. Oh Gatot. Oh that's the joke ya. Sorry, I'm sorry, kamu yang I butcher that joke. Maksudnya that's a funny joke. No, it's not a joke, it's just a question. Maksudnya A Gatot tuh maunya jadi orang Sunda apa orang Jawa sih? Maksudnya kan A. Itu udah gitu. Yang lucu em, apa A Gim nge he wrote something di status Facebooknya atau apa gitu, gue lupa berkaitan, pokoknya dia bilang kok ini malah narkoba sih, apa idola masyarakat atau apa gimana gitu. Tuh ada yang balas, ya ada orang larinya ke narkoba, ada yang larinya kawin lagi Pak. Anjing, orang itu juga nggak tahu when to shut the fuck up gitu. Mestinya gue nggak ngerti siapa yang ngajuin itu, apa ajudannya apa gimana gitu Pak. Gatot lagi jatuh nih Pak, Bapak nggak mau bikin statement apa yang biar bisa didukung masyarakat. Dia juga punya dosa lain gitu. Ya udahlah gitu. Mesti kalau mau tuh dia ledek-ledekan aja Pak. Extra virga tuh apa sih? Nggak tahu. Is that Viagra? Oh ini nih. Bentar, aku selesai tadi dulu. Mestinya aku kalau mau dia nge-tweet kayak ya daripada lari ke narkoba mendingan kawin lagi, something like that lah, yang bisa dibela dari sudut pandangnya dia gitu. Anyway, coba. Nih, ditemukan buku tabungan sebanyak 25 buku, 3 dompet berisi 3 ATM, satu 10 bungkus ekstra Viagra itu Han. Apa sih ekstra Virga ya? Apa itu? Apa sih? Obat apa tuh ekstra Virga tuh apa sih? Aku Google. Astaga. Tapi negatif ya Reza? Kata ibu. Enggak, tadi di situ ada? Enggak ada. Ada. Aduh. Ini juga ngapain sih gitu? Ntar kenapa-napa. Extra Virga, do you mean extra virgin? Kayaknya typo deh beritanya. Gatot nih rumahnya di Pondok Indah nih, gila nih emang. Mungkin yang kemarin perampokan di Pondok Indah itu dia salah rumah kali. Dia maunya Gatot karena dia tahu lagi di luar kota. Aduh, itu juga tuh perampok di Pondok Indah, ya ampun, sampai dikepung, sampai ada sniper dan apa, katanya backup. Gue nggak tahu dia ada jaringan apa kayak mbok ya. Kalau ngerampok tuh juga step by step gitu, jangan tiba-tiba nyatron rumah Pondok Indah. Tuh gimana sih ceritanya? Ya, well that's current news akhir-akhir ini yang ada di otak gue. Ya, gue pasti soalnya banyak banget tuh
cerita-cerita cinta. Tai gue ngelantur gini balik ke cerita cinta tadi. Iya yang nggak kejawab gitu, Boya bikin yang lain gitu gue. Tapi dengerin Densi itu enak, dengerin Densi itu nggak jauh gitu rasanya. Paling kalau gue flashback cuma 5 tahun atau apa gitu. Tapi kalau atau Adri lo ngomongin apa sih? Ya udahlah. Positif Bi Reza. Reza positif kan. Aduh, itu yang saya dengar itu kan nikah siri sudah 4 tahunan. Aduh, positif narkoba. Aduh, mau jadi apa lagi? Udah gitu gue dikirimin meme Reza tulisannya sabu yang tak bisa lepas. Astaga. See, people will mock you. Kenapa lu nggak bisa diem aja gitu, bikin kafe, warteg di mana kek? Untuk, aduh, tertangkap basah tuh. Well, that's it topiknya. Nah, topiknya cuma 2 lagu dan sih. Udah, gue bacain pertanyaan aja. Gue udah ngantuk jam 11 malam. Apa? Oh, tuh bentar. Halo Bang Adri, ini dari Novega. Gue tuh pengen nyebutin nama, tau gak kenapa? Oh by the way, ya lu udah tau lah harus email kemana. Kenapa Kak, gue juga nyebutin nama cuma nama depan doang, gue gak nyebutin nama lengkap. Gue pengen nyebutin nama itu biar seolah-olah kesannya gue gak kedengeran gue nge-email diri gue sendiri, oke? Gue gak mau jadi orang gila itu. Dibilang, halo Bang Adri, gue ngakak sih Bang, minggu lalu sedih karena jumlah email berkurang. Mungkin sih nggak ada hubungannya sama statement lo waktu itu, tapi waktu pas ditanya lebih milih fans dikit atau fans alay dan lo bingung gitu, terus malah nanya berapa harga pendengar pam, tai sih Bang. Gimana mau terkenal? Tapi gue sebenarnya juga mau banyak orang yang dengar dan nonton lo biar jumlah orang sotoy berkurang dan pengen lihat kalau lo udah di atas bakal gimana. Sebenarnya gue nggak ada pertanyaan, ya. Cuma suka karena lu suka ngomong kalau email isinya muji-muji doang tanpa pertanyaan. Jadi minta pendapat lo aja sudah tentang Jessica dan kopi sianida yang nggak habis-habis. Makasih Bang, sukses terus, soalnya santai. Ya men, dan sidang itu tuh gue sih gue sempet nge-tweet gitu, the only way ini bisa di stop kalau lu semua udah cuekin, karena udah nggak mungkin saksi saksi terutama ya menceritakan event yang detail 6 bulan yang lalu. Nyet, lu ngedeketin cewek yang mana aja kadang lupa, lu nanya detail, udah nggak mungkin, udah bias banget. Dan ada triknya ternyata. Jadi rating di TV tuh tinggi banget, jadi di push terus, dan entah kenapa. Dan terlepas dari semuanya, ini kan hanya kasus kematian satu orang. Kasus kematian satu orang tuh mestinya nggak selama ini. Itu satu. Kedua, ini tuh tingkat kejijian. Gue punya teori, ini tingkat kejijiannya tuh pas. Jadi bisa diprolong dengan lama, orang tuh nggak ngerasa gimana. Tapi kalau misalnya kayak kemarin ada pengusaha yang meniduri anak kecil berapa 60 orang atau apa, itu tingkat kejijiannya dari masyarakat tinggi banget. Jadi turn off, dijual nggak bisa itu gak, jadi dibunuh dengan racun somehow tuh seksi, dan orang-orang tuh ngerasa distance. Bukan ini bukan, nggak mungkin lah istilahnya gue atau teman gue dibunuh dengan racun bla bla bla, tapi kalau anak tuh berasa too close to home. Jadi men, itu jangan ditonton lagi sih, itu komersil banget dan bias. Orang dikasih mic aja suaranya bisa berubah gitu, apalagi dikasih kamera. Itu hakim-hakim dan jaksa, dan itu udah kacau sih. Jangan sih. Gue nggak punya, gue punya verdict tapi gue nggak bacain kayak gitu. Gue mau nanya dari Abdul. Gue mau nanya, waktu kita lagi on stage stand up, menurut lo cara yang paling baik untuk mengarahkan audiens supaya mudah masuk ke theater of mind tuh kayak apa sih? Gue selalu bermasalah tentang your regards. Alias, siapa sih ini? Gue nyebut nama asli lagi, dia ngasih alias.
Uh, well, gini loh. Ini bicara tentang sayap, tapi gue berusaha gue perlebar biar berguna buat pendengar-pendengarnya. Everything tuh semua sama aja dengan kayak lu ngedeketin cewek. Lu baik itu pasti di awal kan. Maksudnya untuk menarik perhatian dan apa sama gitu. Lu nggak bisa perform mikir uh, mikirnya satu tentang joke itu doang gitu. Lo harus undang mereka bahwa oh ini menarik untuk disimak bla bla bla. You gain their respect, and then joke-joke yang lebih kompleks mundur setelah kalau gue sih kayak gitu ya, ditaruh di belakang setelah gue udah diterima gitu. Jadi gue ajak masuk ke tempat yang lebih dalam tuh lebih gampang. Tapi kalau dari awal udah tentang uh, ribetnya lo gitu ya, orang nggak tertarik sih. Oke, salam dari Fikri. Langsung aja Bang, apa yang akan Bang Adri lakukan kalau jadi dosen? Anjing, misalnya kalau ada mahasiswa yang telat datang atau ada yang suka ngerjain skripsi atau TA main copas dari Wikipedia tanpa edit. Intinya hukuman apa aja atau tugas yang bakal Bang Adri kasih ke mahasiswa? Apakah bakal sesuatu yang mainstream atau Bang Adri mencoba udah beberapa hari belajar di Australia? Udah gitu aja, jawab panjang lebar nggak apa-apa. Siapa tahu mau buka universitas Bang diajakin jadi dosen. Terima kasih Bang, sukses dan jadi gila suicidal ya. Gue actually nggak berminat sama sekali menjadi staf pengajar atau apa, karena apalagi yang namanya dosen ya, gue kayaknya nggak tahan godaan deh kalau ada mahasiswa yang deketin atau apa gitu, mati deh gue kayaknya. Atau gue salah nanggep perhatian dia cuma nanya tugas tapi gue nyangka wah kayaknya orang ini suka sama gue nggak nggak siap gue diemban dengan kekuasaan yang tinggi seperti itu. um, let's see, kalau gue punya anak murid yang nyontek dan apa, hukumannya apa ya, nggak tahu ya. Paling gue kayak, lo mau jadi apa sih kayak gini, lo pikir gue nggak aduh I don't know, gue pasti akan serang dan gue celah-celahin sih kayaknya. Lo nggak mikir apa orang tua lo udah susah, gue kasih tau yang ribet tuh bukan hidup lo doang. Emang dasar goblok lo, kalau udah nggak mau kuliah nggak usah kuliah aja. I don't know. Gue nggak bisa sih. Anak muda gitu yang sok tahu, berasa jijik gue. Padahal gue anak waktu muda juga sok tahu, tapi gue yang paling gue kata-katain kayak gitu sih. Jangan sebut nama ya, ada. Hai Bang Adri yang podcastnya makin keren. Langsung aja Bang, apakah karya idealis bisa berkembang baik kalau ruangannya dibatasi? Maksudnya kalau kita masih bagi kehidupan sama kerjaan kantor dan berkarya idealis, maksud saya kayak gue gitu. Maksud saya yang namanya karya idealis bisa diakui. Nah, gue berarti bukan gue karena nggak diakuin. Dan akhirnya bisa dijual karena butuh waktu buat merintisnya. Andre bener nggak? Karena orang basicnya udah kaya atau nggak belum kerja, karya idealisnya bakal bebas berkembang ketimbang bagi orang yang kerja sama kantor. By the way, saya graphic designer di agensi yang makin ngerasa kreativitasnya dibatasin di sana, tapi digaji tiap bulan di luar jam kerja. Saya masih bikin karya-karya idealis yang bikin saya happy, tapi duitnya nggak banyak dari sana. Makasih Bang, sukses terus podcastnya. Salam tai. Send from my iPhone. Yes and no, kayak gue rasa kalau lo lebih privilege, lebih banyak fasilitas, oh ya. Tapi kalau lo nggak pernah punya kayak apa yang lo tuju, apa yang lo mau buat, kayak cita-cita gimana, kayak fasilitas itu means nothing. Kedua, gue percaya, gue percaya dengan spesialis, tapi makin kesini gue makin nggak percaya karena kalau lo ngelihat orang-orang zaman dulu gitu ya, Van Gogh atau yang bikin Mona Lisa siapa? Van Gogh? No, it's not Van Gogh. Siapa yang Mona Lisa? Lupa. Ya itulah, Leonardo da Vinci. Or atlet-atlet Olimpiade 100 tahun yang lalu, semua itu mereka kerja loh gitu. Maksudnya it keeps you, ya gue bisa ngomong ini karena satu emang belum mampu, kedua inspirasi lo tuh daily life, and then kalau lo cuma ngerjain ini doang and then you'll get stuck, ya udah itu tuh doang gitu. Gue
dengan kerja gue tahu insight orang kerja, gue tahu apa gitu. Gue dulu juga sangat sulit untuk, gue lebih merasa gue lebih kreatif sekarang bukan karena apa. Misalnya zaman dulu advertising gitu, itu reference gue nggak lebih dari iklan, itu jelek banget buat gue. So yeah, I think idealisme atau karya lo berkembang searah dengan sejalannya perkembangan pikiran lo sih. Anjing sok banget lo deh, ya pokoknya gitu deh kira-kira. Halo Bang Ardi, podcast yang dari Yogi. Gue mau tahu dong point of view lo tentang George Carlin. One of the greats yang gue nggak akan pernah nyampe titiknya. Tapi gue uh, I like his evolution, yang dari tadinya dikira dia mau fame di TV, dan lu bisa lihat transisinya gitu, dari yang apa aja dilakuin dan dia bilang wah ya ngebadut banget lah, sampai akhirnya fuck it gue tinggalin dan apa, dan menjadi one of the best modern philosopher. Apa yang lu lakukan dalam menghadapi orang loser? Gue ngadepin orang loser itu gue diemin aja sih. Gue cuma mau mentingin diri gue dan orang-orang yang masih ada harapannya mau progres lah. Kalau enggak mah malas, bukan urusan gue lah. Gue tuh tempat kerja banyak orang loser bang, mereka bangga-banggain. Anjing banget tuh, tai banget. Mereka bangga-banggain nikah muda sampai gue muak. Gue terus gue sautin, alah paling nikah muda karena hamil duluan, astaga. Terus mereka diem aja, terus gue tinggal. Besoknya mereka diemin gue. Kenapa ya masih ada orang yang gak nerima kenyataan dengan alasan-alasan yang gak masuk akal. Thanks bang. Semoga podcastnya makin banyak iklan-iklan terselip santai. I don't know man. Ya makanya kita ketemu kan. Kalau lo general people lo gak kenal, gue gak tahu sih. I guess bahagia tuh kawin muda kali. Aduh. Tapi gue gak akan berani reakin kayak lo sih. Apalagi nggak. Tapi gue tuh ya gue gak suka konfrontatif sih. Gue kayak gitu-gitu tuh buat bahan pembicaraan gue, ngomongin orang di belakang aja. Maksudnya dia kawin muda apa gini, gue cari temen yang kira-kira pandangannya setipe sama gue, dan dia jadi geng makan siang gue udah gitu sih. Ini ya si Tono tuh tayo nikah muda aja ini dasar nggak tahu malu. Dan ya udah lu ngomongin gitu aja. Dan nggak tahu ya, gue kayaknya tali persahabatan gue banyak karena banyak ngomongin orang yang kita nggak suka tuh sama. Dan gue suka kecewa kalau orang yang tadinya gue sangka akrab ternyata dia mulai suka sama orang yang gue benci. Gue disitulah tingkat gue putus. Hanan, ini kok aku di paha ada uban gini sih bulunya. Iya. Ya ampun. Iya gue iya gitu sih. Apalagi ya, aduh gue tuh sebetulnya lagi sakit, lagi ini aja minumnya tau nggak, teh anget pakai tolak angin anjir. Ya jadi kalau mau dapetin tolak angin langsung aja klik website. Nggak ada tolak angin, nggak pasang iklan di sini. Tolak angin kan Ernest. Hah? Tolak angin Ernest. Oh iya, Ernest udah jadi bilang apa? Gue coba tuh lihat iklannya CMB Niaga. G. G Arik Riting sama Ernest nyanyi itu NSYNC bye 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 na 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 na. Ngapain? Nah, kau belum lihat? Belum. Buat apa? Gue yang CMB, Oh. CMB. Jadi kayak boy band gitu. Selamat tinggal bang lamaku, bye 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 gitu. Yang Bikin bener jingle kamu. based on lagunya NSYNC. Yang benar kamu. Iya. Itu ketahuan banget ya, yang bikin tuh pasti udah tua karena boy bandnya masih boy bandnya masih NSYNC dan dia masih ngerasa itu tuh cool. Padahal mah anak-anak muda yang baru mau punya bang, boy bandnya nggak itu ya kayak gitu. Ya itu tuh Drip Fame, itu yang lo mau lo tuju tuh, biar bisa nyanyi jingle. Ya I guess itu yang gue cari kali. No actually gue happy kok where I am now. Enggak sih, gue nggak happy. Ya apa sih ya gitulah, pokoknya sakit nih gue gara-gara kehujanan. Tapi gue masih ada buat lo semua.
meneruskan meneruskan ya nggak tau lah keidealismean ini. You know, lu tau kan ada gula ada semut di situ. Ada gula ada semut tuh apa sih artinya? Ya di mana ada rezeki di situ orang berkumpul. Di situ orang berkumpul ya. Semacam itu. Oh, sebetulnya bukan rezeki sih. Menurut gua Lumayan apa gitu. iya. Di situ ada tempat mencari uang, di situ ada orang berkumpul. Itu tuh bener banget gitu. Itu yang kejadian dengan subsidi ojek online gitu. Itu nggak ada orang yang cinta jadi ojek, tapi karena duitnya di situ, semua orang di situ. Sekarang duit lagi semua di apa digital content creator. Ya semua orang di situ gitu. Blogger gitu ya udah mati lah semua. Blogger tuh ada nggak sih yang bitching kayak dulu aja ngaku-ngaku real blogger, giliran subsidi duitnya udah pindah ke sana, padahal sana dasar nggak tahu malu. Kok nggak ada yang bersatu kayak gitu sih? Ya kecintaannya juga udah nggak ada kan. Dulu punya blog tuh keren, ini sekarang sepi. SoundCloud dong, nggak ada yang mulai, gue doang sendirian sih. Ini baru cinta nih. Nggak tahu apa yang bisa dipetik dari pelajaran ini. Gue cuma buat ngisi waktu aja sih. Oke. Bang, gue Harir nomor 25 tahun. Gue kayaknya satu-satunya pendengar lo di Pulau Sumbawa, NTB. Mantap. Ini email pertama gue, Bang. Bang, lo sering curhat gak sama bokap atau nyokap lo? Soalnya kalau gue curhat, apa mereka selalu jawab, abang kalau lagi galau gitu, sholat dan ngaji. Males kan, Bang? Udah gitu aja, Bang. By the way, lo kayaknya lebih cakep gondrong deh sekarang, Bang. Tai. Jadi aku mau ke Sumbawa. Mau ke Sumbawa? Mau. Emang ada apa di Sumbawa? Pantainya bagus. Aku udah pernah. Kita mau ke sana. Tapi kerja mau tapi mahal. Kita perlu umumin dan bikin vlog liburan nggak? Enggak. Kamu nggak mau liburan apa? Enggak. Biar orang Kamu itu aja tuh siapa tadi? biar orang tahu betapa lengkapnya hidup kamu. Fana. Fana. Ketemu orang ini kamu mau? Mau. Ini kamu ngomong kayak gini, dia ntar pasti ngemail lagi deh. Bang, kalau nggak jadi datang masih tahu saya ini tuh tour guide oh gini. Gitu kamu mau kayak gitu? Iya. Nambah teman. Gue sering curhat sama apa namanya orang tua gue juga mirip kayak gitu sih, terutama nyokap gue tuh nggak cuma tentang kalau lagi curhat, malah nyokap gue tuh anjing gue ngomongin nyokap gue apa bukan nyokap gue bukan cuma tentang curhat. Nyokap gue tuh apa aja beloknya jadi kayak lu nonton misalnya dokumenter laut gitu ya, terus kayak bahwa tidak ada warna yang tidak terdapat dalam ikan. Oh, memang Tuhan tuh luar biasa ya. Kayak semua tuh kesana gitu. Apa kemajuan medis ini ya itulah Tuhan membuat manusia. Dia pasti belokannya ke sana. Ya I don't know man, tuh emang ya orang tua emang suka kayak gitu. Tapi kalau lo mau ngomong kayak gitu, lo bilang aja gini loh. Iya Pak, Bu, saya ngerti sholat dan ngaji gitu. Tapi kan Bapak Ibu ini orang tua saya, apa udah nggak mau, emang nggak mau dengar masalah saya? Kalau nggak mau ya saya berhenti aja, nggak apa-apa, gituin aja gitu. Kamu nih dasar anak berak, enggak deh. Bilang aja kayak gitu kan, orang tuanya bapak nggak mau dengerin ya. Tapi you know parents tuh doing the best that they can. Mungkin you know mungkin lu zamannya kakek lo atau dia curhat, kakeknya bahkan nggak ngomong apa-apa dan tinggal pergi. Jadi feedback kayak gitu aja udah improvement buat lo. Ya I don't know ya, mungkin kali. Tapi daerah dia emang Islam banget ini. Apa? Daerah situ emang Islam banget. Ya enggak, no, but that's not the point. The point is apa orang tua yang nggak mau dengerin curhatan anaknya. Yeah, I bet he's not the only one there in his area. Makanya dia dengerin kamu. Iya, oh dia dengerin aku karena Karena dia anomali.
Karena aku pernah ke sana dan aku tahu betapa Islamnya daerah dia. Karena aku nginep di motel yang lumayan paling decent. Tapi udah lama sih nih, No, no, udah no, berapa no, tahun. tapi maksud topiknya adalah kan orang tuanya bilang mendingan sholat dan ngaji. Ini bukan tentang sholat dan ngajinya. Ini tentang orang tua yang kalau dicurhatin nggak mau denger. Ya karena it's a very close knit No, community maksud aku yang gini loh. nggak ada perspektif lain. Nggak, maksud aku gini. It could be something else gitu. Misalnya ya kamu kalau kayak gini liburan lah. Itu sama aja. Ya kan? Misalnya katakanlah ada anak yang kaya banget gitu, terus dia curhat terus orang tuanya eh tapi tuh lebih enak sholat apa liburan? Bagaimana Ya, tuh aku? maksudnya misalnya orang tua kamu kaya banget dan kamu lagi curhat, terus orang tua kamu cuma bilang, "Ya kamu kalau galau-galau gini ya liburan lah." Itu kan duitnya ada. Kan itu it's the same response. Iya, Iya. iya. Iya, bukan tentang agamanya. Agamanya dipengaruhi background ya, tapi eh, kamu didis kayak gitu, itu didisnya itu loh yang nggak enak. Kamu tahu nggak cerita aku di Bima? Apa? Jadi aku nginep di motel gitu. Hmm. Wallpapernya Ka'bah. Hmm. Terus aku ngerasa aneh aja karena item gede gitu loh Iya. Ka'bah. Terus habis itu aku bilang, nanya ada ini nggak, ada kamar lain nggak gitu. Terus aku dikasih kamar lain. Gambarnya ini sepasang suami istri lagi sholat, wallpapernya lebih lebih parno lagi Bi. Jadi aku yang tadi aja deh kamarnya gitu. Orangnya ngadep aku. Nggak, the point that I'm trying to make adalah not so much of dia ngedis diarahin ke agama, tapi lebih kayak ya, kita emang nggak terbiasa gitu as hubungan. Pokoknya intinya adalah setiap generasi itu adalah korban orang tuanya. Udah oke. Jadi relationship itu emang susah gitu. Mereka respon gitu, that's the best way that they could gitu. Meskipun kalau lo keluarga lo lain, kalau saya keluarga lo kaya, bisa aja di respon kayak, ya kamu kalau galau gitu ya lah bawa lah mobil mahal itu keluar, kamu kan suka tuh nyupir. It's not about that, it's about that lu present buat gue gitu loh. Ya lu gituin aja. Tahu nggak apa sih tadi? Ya intinya ya tau lah, you get my point. Oke, ini lanjutan kemarin nih, ada pebasket yang sering dapat technical foul karena berhijab di podcast. Dia bilang apakah basket harus merevisi aturannya. Gini loh. Ini menurut gue hak berpakaian adalah hak setiap individu. Mau lu telanjang, mau lu ditutup semua, itu terserah lo. Tapi yang susah adalah when you start to impose others untuk mengerti pilihan lo. That's the line when it gets so tricky menurut gue. Ya, dan gue nggak nyalain wasitnya karena wasit cuma yang natin peraturan permainannya. Dan pemain juga mestinya tahu ya lo dapet pelanggaran, lo pengennya diapain gitu. Kalau emang ternyata apa, gue juga nggak tahu background peraturannya. Tapi kalau ini harus dikampanyekan dan berharap Liga FIBA gitu merubah peraturannya, ya susah sih gitu. Gimana sih? Gue nggak tahu tuh lainnya di mana. Tapi bukan berarti lo nggak boleh. Gue mah bebas gitu, lo mau nggak ini juga bisa. Tapi ya tau lah. Pokoknya itu hak lo, tapi don't try to impose others. Kalau di sports ya nggak tahu ya. Nggak tahu gue men. Bang, lo pernah kepikiran nggak kenapa Combro bentuknya lonjong terus Misro bentuknya bulat? Jawab di podcast ya bang. You know, gue tadinya mau marah sama pertanyaan ini. Anjing, lo ngapain sih nanya-nanya nggak penting ke gue? Tapi setelah gue pikir-pikir, ini pertanyaan yang bagus karena bukan masalah Combro itu lonjong, Misro itu bulat, tapi gue bermasalah dengan Combro yang mau lonjong itu nanggung lonjongnya. Gue sebel sama yang tipis-tipis kayak gitu. Gue paling nggak suka. Gue nih anak Combro banget ya. Gue paling gak suka ekspektasi udah Combro begitu digigit gulanya melejit. Aduh, ternyata Misro itu gue kesel banget. Gue kesel itu. Ya kalau mau lonjong yang jauh gitu. Terserah deh mana-mana mau Misro jadi lonjong. Pokoknya bikin aturan yang jelas. Gue pengen tahu Combro yang mana. Oke. Combro. Uh, Combro.
aku sukanya combro kayak gitu. Combro. Nah, combro, Bukan pakai B. combro bi. Oncom di jero Bi. Oh, benar 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 benar. Sama apa? Dulu yang bilang wifi itu apa? Apa? Wifi. Wifi. Kenapa? Karena fidelity ya? Nggak tahu. Enggak, ini sama yang kayak itu GIF bilangnya GIF. Sebel banget gua. Just graphic interchange Iya, itu apa gitu. masalah pelafalan kayak orang-orang suka ngomong. Nah, tapi kan G-nya from Orang-orang- graphic. Orang-orang suka ngomong legging. Astaga. Ya gue benci itu. Gue benci mau gigit. Gue kira daging semur ternyata lengkuas. I also fucking hate that. Ya gitulah. Bang share tips and tricks setelah lulus SMA dong. Gimana cara milih jurusan, terus pas kuliah apa hal yang harus lakukan. Sama gue pernah dengar ngikutin passion itu gak penting dalam dunia kerja. Yang penting itu cari peluang, ngikutin arus, dan cari peluang yang orang gak berminat-minat. Jawab di podcast ya. Aduh, begini loh anak muda. Ya benar. Gini loh anak muda, bahwa sesungguhnya ya dalam kemudaan ini tuh banyak banget yang di figure out. Quote-quote kayak ngikutin passion itu nggak penting, yang penting ngikutin arus dan cari peluang yang orang-orang nggak bro. Itu terlalu banyak untuk dicerna dalam otak lo. Bahkan untuk ngikutin passion aja itu berat banget gitu dicerna otak lo, karena gue percaya mestinya universitas itu adalah cara menuntut ilmu lebih tinggi, kan perguruan tinggi kan. Bukan buat nyari jati diri gitu. Itu yang ribet gitu. Man, if gue bisa do over, gue mungkin akan take a year off abis SMA. Karena tapi emang tuntutan untuk jadi S1 tuh tinggi banget sih, dan semua tuh bingung antara passion, apa emang lo pengen, lo suka disiplinnya, sementara lo mencari kepuasan diri lo. Itu tuh semua campur aduk jadi satu gitu. Ada akhirnya orang yang survive ya bisa ngelarin kuliah, ada yang akhirnya terjebak dalam kebingungan gitu. Dan mencari informasi sebanyak-banyaknya itu juga nggak ngebantu, karena gue nggak tahu yang, kalau gue waktu itu ya gue bingung. Kayaknya gue berusaha mencari tahu gue siapa, tapi pengen dicari gue siapa itu dalam kuliah, dan itu nggak ketemu. Meskipun ya gue udah gue cuma tahu gue pengen anything yang kreatif. Ternyata gue juga creativity untuk to figure out myself. Sebetulnya kalau gue bisa figure out myself, gue mungkin kuat nih kuliah IT atau kuliah hukum atau apa gitu. Ya, you see the difference itu sih. Ya, take a year off kali. Tahu. That's my tips. Apalagi ini. Main Tinder enggak, gue gak main Tinder. Kamu ketawa lagi. Kenapa kamu ketawa? Jadi maaf ya, istri ini bukan temuan Tinder. Bang, jawab di podcast kenapa orang makin kesini makin pengen dianggap sama orang lain. Misalnya ngucapin ulang tahun di grup keluarga, nggak bisa banget apa personal chat. Lu pernah ngerasa keluarga besar lu gangguan? Nggak bang, sering banget. Gue pengen resign. Pengen resign dari grup itu, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau gue ngelamatin ulang tahun pasti di grup keluarga sih, karena gue nggak ada yang gue akrab. Maksudnya ya biar gue nggak mungkin personal message gitu, lebih nggak pengen lagi. Ya gitu. Terus Bang Adri, ya gitulah. Itu bukan pengen ngerasa penting, dia bisa aja karena dia tuh nggak akrab apa yang diucapin. Bang Adri, gimana cara mengurangi rasa malu? Jawab di podcast. Men, ini gue juga pak. Lu tanya istri gue deh. Gue ngebom 2 tahun yang lalu aja tuh masih suka kayak gitu. Kamu ngapain kayak gitu? Nggak, aku kepikiran waktu itu ngebom parah banget. Gue juga nggak tahu caranya gimana.
I think I just try to live with it dan menganggapnya emang itu yang gue lakuin di masa lalu. Ngebom apa? Nggak semuanya suka stand up. Ngebom tampil nggak lucu. Gue selain ngebom yang masih kepikiran di otak gue adalah kalau keinget ngedeketin cewek dulu tapi gagal. Itu kayak, gue ngapain sih dulu ngomong gitu sama orang itu gitu kayak malu. Aku udah lupa lah most of the things I said. Lupa. Kamu pernah nggak suka sama orang dia nggak suka sama kamu? Nggak pernah. Sih itu untungnya jadi perempuan. Kamu tuh cuma ngerespon yang kira-kira suka sama kamu aja ya? Iya. Iya? No, aku pernah suka sama orang dalam hati. Cuma aku tuh orangnya nggak pernah obsesi. Jadi Iya. Gue kalau ngedeketin orang terus sok pujangga apalah, all the craps that I do tuh kan gue suka. Gue juga nggak tahu gimana cara hilang. Gue cuma ini aja. Udah 50 menit. Ini terakhir mau ditutup. Ada yang bilang sekali-sekali mainin gitar dong Dri, bawain Officially Missing You di podcast. Oke, nih gue bawain. Nih nggak tahu nih bocah. Hanan kamu pegang dong, ini diarahin ke gitar. all I see is raindrops Udah jago nih aku. falling from the Sini. Nah ya. Nggak kekerasan. Enggak. Baby, tell me what you have to Kamu pasti do. kamu mau nyanyi apa aku nyanyi? Aku nggak suka lagunya. Enggak suka tadi hafal gimana sih? Iya, sering banget di radio dulu. Nih ya, buat pemirsa di rumah. See, I'm doing the things that you want aja nih demi fans. All I hear is raindrops falling from the rooftop. Ooh baby, when you masih have to go, 'cause this pain will go away. Oh, and today I'm officially missing you. Langsung ref aja lah biar terakhir nih. Ooh, there's nobody do it like you. Say every melting you do. Bodoh. Kita ulang refnya ya, kita ulang ya. Emang itu rapnya, Bi? Ya pokoknya itu bagian yang paling enak sih menurut aku. Udah, tayo lu semua. Deh.